Prika dengan NPM 2510631080083. Kalian pasti tahu apa yang terjadi pada Indonesia pada peristiwa 1998. Nah, kali ini aku bakal ngebahas satu buku yang membuat kita mengetahui gimana kelamnya sejarah Indonesia pada masa itu dan menjadi pengingat bahwa di tahun 98 ada sebuah tragedi bersejarah yang tidak boleh dilupakan dan terus harus dibicarakan oleh masyarakat hingga saat ini. Ini dia bukunya, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah salah satu novel karya Leila S. Chudori. Mungkin bagi anak sastra seperti kami, sudah tidak asing ya nama Leila S. Chudori, tapi tenang guys, aku bakal jelasin siapa itu Leila S. Chudori. Leila Sastra Chudori atau yang biasa dikenal sebagai Leila S. Chudori, lahir pada tanggal 12 Desember 1962. Beliau sudah berkarya sejak kecil dan pada beliau usia umur 12 tahun, karyanya mulai dipublikasikan di berbagai media. Wah, keren banget ya. Nah, selain novel Laut Bercerita ini, beliau juga telah menciptakan berbagai novel-novel yang gak kalah booming dari Laut Bercerita. Di antaranya ada novel dengan judul Pulang. Nah, novel Pulang ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa loh guys. Ada Inggris, Jerman, Prancis, atau bahkan Italia. Selain itu ada novel-novel lain yang berjudul Najira dan Malam Terakhir. Oke, kita kembali ke bukunya. Nah, menurut aku dari covernya aja udah sangat amat menarik ya. Kayak kita yang pertama lihat jadi bertanya-tanya, ada apa dengan lautan yang dangkal dan apa yang terjadi dengan tokoh utama yang sepertinya tenggelam atau ditenggelamkan. Novel ini bukan hanya membahas tentang satu genre saja, tetapi bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan di mana makam dari anak-anak mereka, dan tentang cinta yang tidak akan luntur. Cerita dari novel ini dibagi menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu sudut pandang dari tokoh utama yaitu Biru Laut Wibisana, dan sudut pandang dari adiknya Biru Laut yaitu Asmara Jati. Pada awal ceritanya, sesuai dengan judulnya Laut Bercerita, kisah ini dimulai dari sudut pandang Laut Bercerita. Bagaimana mula-mula Laut dan teman-temannya diculik dan bagaimana penyiksaan yang Laut dan teman-temannya dapatkan, mulai dari penyetruman listrik hingga penyiksaan di atas balok. Laut juga menceritakan dirinya sebagai mahasiswa jurusan sastra Inggris di UGM yang bertemu dengan sosok wanita bernama Kinan. Kinan ini adalah seorang wanita yang mengenali dan mengajak dirinya masuk ke dalam organisasi aktivis mahasiswa yang bernama Wirasena dan Winatra. Dari situlah Laut bertemu dengan kawan-kawannya dan menceritakan organisasi tersebut yang menggelar berbagai aksi, mulai dari aksi diskusi Huangju, aksi Belanggungan, hingga menyebabkan Laut dan kawan-kawannya tercatat dalam nama-nama yang menjadi buronan. Laut juga menceritakan bagaimana harmonisnya keluarga Wibisana, dan juga Laut menceritakan cinta kasih antara Laut dan Anjani. Pada bab kedua yaitu Asmara Jati selaku adik dari tokoh utama yaitu Biru Laut lah yang bercerita. Ia bercerita bagaimana sengsaranya kehidupan para keluarga yang telah ditinggalkan oleh para aktivis. Terus ia juga bercerita seberapa denialnya keluarga-keluarga yang masih tetap dan mengharapkan anak-anaknya pulang dengan selamat meski sudah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ditinggalkan oleh para aktivis yang dihilangkan itu. Nah, jadi kalau aku bisa mengibaratkan alur dari seluruh isi novel ini mungkin akan seperti akibat, sebab, dan dampak. Akibatnya yaitu pemburuan, penculikan, dan bahkan penyiksaan oleh para aktivis yang disebabkan oleh para aktivis yang ingin menggulingkan rezim melalui berbagai cara dan aksi yang berdampak pada keadaan psikologis yang tergoyahkan karena keluarga kehilangan anak, sosok kakak, sosok sahabat, dan sosok pasangannya. Novel ini dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan indah banget. Meskipun alurnya maju mundur
mundur, tetapi sangat mudah dipahami dan tidak membuat bingung pembacanya. Novel ini sangat terasa nyata karena memang terinspirasi dari hilangnya 13 aktivis pada tahun 1998. Layla juga tidak hanya sekedar menulis dan membuat novel, tetapi jauh sebelum ia menulis, ia telah mewawancarai korban-korban dari penculikan pada tragedi tersebut. Salah satunya Nezar. Nezar Patria adalah salah satu aktivis yang diculik dan disiksa pada tragedi 98. Hal yang paling menarik bagi aku dan yang buat aku kayak teringat-ingat, terngiang-ngiang, dan bagian ini tuh kayak ikonik banget, banyak terdengar di berbagai media sosial, dan itu dari selarik puisi yang berbunyi, "Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali," yang menjadi jiwa dari novel ini. Lirik puisi tersebut diceritakan sebagai hadiah yang didapat oleh Laut dari seseorang yang ia juluki sebagai sang penyair di hari ulang tahunnya. Terus ada perbincangan antara Laut dan sang penyair yang membahas perbedaan antara gelap dan kelam, dan itu benar-benar deep banget. Ada pada bagian dibahas kembali pada bagian epilog, berbunyi, "Gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap ada terang, meski hanya secercah, meski hanya di ujung lorong. Tapi jangan pernah kita tenggelam pada kekelaman. Kelam adalah lambang kepahitan, keputusasaan, dan rasa sia-sia." Dan untuk novel ini aku kasih rate 10/10 karena dari segi penceritaan alurnya, penggambaran setiap tokoh itu benar-benar sebagus itu dan mudah dipahami, dan novel ini tuh memiliki berbagai amanat yang disampaikan oleh Leila Eskudori. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.